syukrillah insyaallah. Makhluk yang bernama manusia, makhluk yang bernama jin, dan makhluk yang bernama malaikat. Makhluk-makhluk ini ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sumbernya hanya satu saja, Allah, Nur Muhammad, dan sumber ciptaan-ciptaan yang lain. Gitu. Secara fisik hanya ada 3 saja. Alam ciptaan ini itu semua bermuara ke Adam. Adam ini harus berupaya makrifat menjadi Muhammad. Yang ada hanya Allah dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini tidak ada. Adam itu tidak ada. Kalau tidak aku cintai engkau wahai Muhammad, tidak akan aku ciptakan seluruh alam semesta termasuk engkau Adam, kata Allah seperti itu. Itu ceritanya. Jadi logikanya begitu, kita harus menjadikan jasmani kita ini menjalankan sunnah Nabi, berakhlakul karimah seperti Nabi, cara tidurnya seperti baginda Nabi kita, cara makan seperti baginda Nabi kita, cara minum airnya seperti baginda Nabi kita, cara beristinja seperti baginda Nabi kita, ibadah batin dengan istri seperti baginda Nabi kita. Apapun tingkah laku jasmani harus menjadi seperti baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan saja kita, tapi seluruh alam ini harus bertingkah laku seperti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dimaksud menjalankan sunnah. Kalau kita jasmani sudah menjadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita belajar lagi tarekah, usahakan jiwa kita, hakikat kita menjadi hakikat Muhammad. Itulah Ahmad namanya. Setelah kita mencapai hakikat Ahmad namanya, kita sudah menjadi Nur Muhammad, tenggelam di dalam Nur Muhammad, nurnya Muhammad itu, maka kita akan bertemu nurnya Allah. Jadi hanya ada Muhammad, nurnya Muhammad, dan nurnya Allah. Allahul Zat, Nur Muhammad, dan Muhammad. Gitu. Bagaimana caranya kita menjadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jasmani kita harus bertingkah laku seperti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu isyarat dan tanda-tanda yang kita baca secara fisik dan secara zahir. Walaupun kita tidak sempurna, tapi minimal kita menjalankan sunnah, kebiasaan. Sunnah itu arti kebiasaan, kebiasaan-kebiasaan. Kalau kita tidak sempurna seperti baginda Nabi, ya mari kita dempet-dempet sedikit Abu Bakar ke Umar ke Utsman ke Ali. Jadi hanya itu, karena memang ketika bertengger di atas pohon Sajaratul Muttaqin, sesungguhnya keringat daripada Nur Muhammad, punggungnya Nur Muhammad itu, tetesan keringat 5 itu yang turun menjadi ruhnya Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, padi dan bunga mawar itu. Itu di dalam cerita kitab Kasful Ghaibiyah itu. Maka kita juga kadang membawa sifat Umar, sifat Utsman, sifat Ali, sifat Abu Bakar. Lalu kalau sempurna 4 sifat itu, maka sempurna pula sifat kita menjadi sifatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sempurnanya kita sifat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu sudah menjadi sifat Allah Subhanahu wa taala yang bernama Nur Muhammad. Jadi itu terjemahan sifat saja. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengamalkan kebiasaannya di atas muka bumi dengan mengamalkan sifatnya, sifat dirinya. Sifat dirinya itu adalah sifat Allah. Apa nama sifat Allah? Nur Muhammad. Maka kita yang sebagai Adam dan turunannya ini, yang menjadi bagian daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, mari kita jadikan jasmani kita jasmani Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita amalkan sifat Muhammad, sifat Allah, sifat Nur Muhammad. Jadi hanya sebagian kecil saja Allah zahirkan, Allah mewujud nyatakan dirinya melalui menciptakan Nur Muhammad, melalui menciptakan ruh. Sebagian saja kekuasaan, sebagian saja kebesaran, sebagian saja bagian kecil daripada dirinya dia kasih. Lalu diri ini diberi kekuasaan di dalam diri ciptaan itu, di dalam diri Adam itu diberi kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggerakkan jasad Adam, untuk memberikan ilham kebaikan, untuk meneruskan jalan yang bengkok. Jalan yang bengkok bersumber dari mana? Bersumber daripada Hawa yang ciptaan Allah juga, yang makan di makanan bumi. Jadi insya Allah seperti itu.
Sederhananya. Insya Allah di dalam kita berjalan menuju alam gaibiyah melalui perjalanan tuntunan dan didikan daripada seorang mursyid ataupun seorang guru, banyak kisahnya. Untuk itu kita berpondasikan kepada rukun Islam yang 5. Yang pertama adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam. Yang ketiga melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Yang keempat adalah menunaikan zakat fitrah. Dan yang kelima menunaikan ibadah haji di tanah suci Makkahil Mukarram Allah. Hakikat sejati yang perlu kita fahami adalah bahwa mulai dari rukun Islam yang pertama sampai dengan rukun Islam yang kelima, Allah menciptakan serba 2. Ada jasmani dan ada ruhani. Ada raga dan ada jiwa. Mengucapkan 2 kalimat syahadat adalah merupakan syahadat. Ada syahadat zahir dan ada syahadat batin. Ada syahadat jasmani dan ada syahadat jiwa. Ada syahadat Allah, ada syahadat Muhammad. Melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam sama juga. Ada sholat zahir dan sholat batin. Mengamalkan ibadah puasa sama juga, ada puasa zahir dan puasa batin. Mengamalkan wudu zahir, wudu batin. Istinja zahir, istinja batin. Sedangkan kita melaksanakan zakat fitrah, zakat ataupun sedekah, infak dan amal, sama juga ada jasadnya, ada rohnya. Kemudian melaksanakan ibadah haji, ada haji zahir dan ada haji batin. Kita melaksanakan haji secara zahir menuju Makkahil Mukarram, tetapi haji batin insya Allah hanya kita dan Allah yang tahu. Oh, kita telah menunaikan ibadah haji karena kita telah bertemu dengan Allah. Kita telah mencium Hajarul Aswad. Kita telah bertemu dengan pemilik Hajarul Aswad, Allah Subhanahu wa taala di Makkahil Mukarram Allah. Insya Allah pada saat kita melaksanakan zakat fitrah, infak, sedekah dan amal, apapun harta yang kita miliki diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala serba 2. Ada zahir, ada batin. Jasadnya kita infakkan. Jasadnya harta itu kita bagikan dan kita tebarkan ke seluruh fakir miskin dan anak terlantar. Kita tebarkan kepada mereka yang berhak, anak yatim piatu. Kita tebarkan kepada janda dan fakir-fakir miskin yang lainnya. Tetapi justru batin dan roh daripada harta ini Allah meridhoi akan menempatkan di Baitul Mal, di Baitul Nur, Baitul A'la yang tinggi dan tinggi di Al-Malakuti Nur wa Al-Malakuti Ruh. Insya Allah. Oleh karena itu alangkah hina dinanya kita apabila kita memiliki harta tetapi kita bakhil dan kikir. Kita akan mati dan meninggalkan harta, bukan kita membawa harta. Apa yang kita bawa, justru kita bawa adalah roh dan jiwa daripada harta itu. Kita telah membagikan sedekah begitu banyak. Kita telah menginfakkan dan mengamalkan sedekah kita begitu banyak. Pertanyaannya, jasadnya daripada harta telah sampai di fakir miskin. Tetapi sesungguhnya di manakah roh daripada harta itu kita tempatkan? Oleh karena itu, mari kita maknai perjalanan 2 ini. Masing-masing harus kita maknai. Sudah zahirkan kita akan harta dan amal harta kita. Tetapi mari kita batinkan pula amal harta itu dengan baik. Oleh karena itu jangan sekali-kali kita simpan dan pendam harta kita. Karena itu hanyalah merupakan api yang membara. Itu hanyalah merupakan hijab besar yang akan membuat kita lebih mencintai dunia daripada mencintai Allah yang menciptakan dunia. Jangan tanggung-tanggung kita membagikan harta warisan Allah Subhanahu wa taala untuk hamba ciptaan yang dikasihi, yang berkekurangan. Karena kita hanya memiliki harta sekedar untuk menguatkan tulang belakang kita. Dan kita hanya membuat kenyang perut ini, lalu melepaskan haus dahaga di kerongkongan yang hina dina ini. Insya Allah kelebihan itu adalah milik orang-orang fakir, milik hak-hak yang membutuhkannya. Insya Allah, mari batinnya harta itulah kita bersihkan dan kita sucikan. Agar jasmani yang berjalan, yang akan menghiasi perjalanan makan minum kita menjadi darah yang halal. Karena insya Allah 2,5% daripada harta itu tidak dimintai banyak, kecuali hanya 2,5% menurut aturan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sisihkan untuk mensucikan harta yang begitu banyak. Apabila kita memiliki sampai dengan harta miliaran rupiah, maka mari kita sucikan harta itu hanya dengan 2,5%. Allah akan meridhoi perjalanan nikmat batin kita. Maka kita tinggalkan semua harta dunia yang ada secara jasadnya, tetapi batinnya menjadi deposito berharga di alam langit insya Allah, di Al-Malakuti Nur wa Al-Malakuti Ruh, menjadi senjata ampuh bagi kita untuk kita mempertanggungjawabkan nanti akan kekayaan kita. 5 rukun Islam dari sudut pandang hakiki atau keruhanian, atau dari segi pandang batiniah. Rukun Islam merupakan pondasi daripada syaratnya kita mengamalkan, syaratnya kita mewujud nyatakan
ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti sebuah bangunan rumah yang pondasinya, yang dasar pijaknya adalah rukun Islam 5. Rukun Islam yang pertama adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Syahadat menurut pandangan hakiki dibagi atas 2, syahadat Allah, syahadat Rasul, syahadat zahir, syahadat batin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pengakuan kesaksian dari hamba yang bernama Muhammad kepada Tuhan yang bernama Allah, bahwa tiada Tuhan yang aku sembah kecuali hanya Engkau ya Allah. Kemudian pengakuan, pengukuhan, kesaksian. Kemudian pengakuan, pengukuhan, kesaksian diberikan oleh Sang Yang Maha Agung Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Muhammad. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku bersaksi bahwa engkau Muhammad adalah sebagai abdiku, dan aku kukuhkan engkau sebagai utusanku. Engkau adalah kekasihku. Syahadat ini terjadi 3 etape atau 3 tahapan. Apabila kita belajar mengenal diri insya Allah dalam perjalanan makom, maka syahadat diawali dengan syahadat zahir. Syahadat zahir adalah syahadat yang secara zahir disebutkan oleh jasmani mulut, kemudian juga dijawab oleh jasmani mulut. Sementara kalau kita sudah belajar mengenal diri, maka zahir jasmani mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah dijawab oleh jiwa, di balik batin, di balik hati, di balik qalbi. Terdengar suara nun jauh di sana menjawab wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, atau wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pengukuhan, kesaksian, jawaban dari batin hakiki yang berasal langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di balik rasa, di balik jiwa, di balik jasmani. Itulah jiwa menjawab, itulah Allah menjawab, itulah Allah memfasilitasi dirinya melalui nur Muhammad atau rasa, melalui jiwa. Kemudian terdengarlah suara itu dari balik ladang hati. Kemudian kesaksian yang kedua, syahadat yang kedua terjadi tatkala perjalanan makom jiwa tenggelam di dalam nur Muhammad atau rasa. Maka pertemuan antara jiwa dengan Allah di balik nur Muhammad terjadi pula. Asyhadu an la ilaha illallah. Jiwa menghaturkan kesaksian itu. Jiwa melantunkan kalimat syahadat itu. Asyhadu an la ilaha illallah. Allah melalui fasilitas zahirnya yang bernama Nur Muhammad menjawab wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terjadilah pengakuan dan kesaksian, terjadilah perkasih-kasihan di antara jiwa dan Nur Muhammad. Lalu lebur dan fana, tenggelam dalam liputan Nur Muhammad, jiwa tiada, yang ada adalah Nur Muhammad. Kemudian terjadi lagi kesaksian dan pengakuan itu. Kesaksian dan pengakuan itu terjadi di mana Nur Muhammad berjalan bertemu Nur Allah. Nurun ala nuri. Syahadat itu terjadi. Insya Allah. Syahadat itu adalah merupakan syahadat yang menjadi rahasia di atas rahasia. Apakah ungkapan syahadat itu adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Itulah yang menjadi rahasia, yang pada tahapan-tahapan nanti kita akan belajar lebih jauh dan kita akan tahu sendiri di mana sang kekasih. Insya Allah ketika berjalan menuju makom yang tertinggi itu, dia sendirilah yang mendengar rahasia itu. Dia sendirilah yang mendengar khasanah rahasia ucapan syahadat itu. Apakah bunyi kalimat syahadat itu masih berbentuk kalimat atau berwujud kalimat atau berungkapkan kata-kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, atau kalimat dan kalimat itu sudah tiada terjadi, yang ada hanyalah la hurfun wala haustin,
atau pengalaman perasaan-perasaan ghaibiyah yang hanya dialami oleh pejalan-pejalan spiritual yang telah tiada. Kemudian yang ada hanyalah Nur Muhammad bertemu dengan Nur Allah. Nur Muhammad tiada, yang ada hanyalah Nur Allah dalam liputan Sang Yang Maha Agung. Itulah tahapan-tahapan daripada pandangan hakiki terhadap syahadat, syahadat zahir dan syahadat batin. Kemudian yang kedua, melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam. Rukun Islam yang kedua, melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam. Di video kita sudah terlanjur kita mengatakan bahwa sudah banyak juga kita sampaikan sholat lahir dan sholat batin. Bagi kita belum belajar mengenal diri, maka jasmani kita mengangkat takbir sampai salam melaksanakan gerakan sholat. Jasmani kita pula yang merasakannya. Jasmani kita pula yang mempunyai angan-angan dan menghayal bahwa sekarang kita bertemu Allah, sekarang kita bersujud dan menyembah di atas sajadah, bahwa kita telah bersujud dan menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi sesungguhnya jasmani kita menghayal akan adanya Allah, meletakkan posisi duduknya Allah, posisi singgasananya Allah berada di alam otak atau alam khayali, alam imajinatif, alam menghayal-hayal, alam angan-angan akan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita belajar mengenal diri, maka pada saat kita melaksanakan sholat, gerak-gerik indrawi lahir melaksanakan gerak takbir sampai dengan salam, tetapi justru sekarang yang menghaturkan dan bercakap-cakap dengan Allah bukan lagi jasmani mulut yang berucapkan atau menghaturkan kata-kata, tetapi jiwalah yang kita simak, jiwalah yang jasmani menyimak ucapan-ucapan mulai dari tawasul Fatihah atau mulai ucapan-ucapan mulai dari iftitah Al-Fatihah dan pembacaan surat-surat lain, zikir dalam ruku dan sujud dan selanjutnya sudah dilaksanakan oleh jiwa itu sendiri. Maka batin atau jiwa lah yang melaksanakan sholat, bukan lagi zahir yang melaksanakan sholat. Lalu di mana zahir? Zahir berada pada posisi khusyuk total, insya Allah, walaupun dia bergerak takbir sampai salam. Tetapi akal dan angan-angannya telah mati, jasmani pun telah mati. Kemudian yang hidup hanyalah jiwa yang melaksanakan sholat. Itulah disebut dengan sholat batin. Kemudian jiwa mengamalkannya dengan berzikir kolbi. Jiwa melaksanakan gerak sholat sebagaimana jasmani melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam. Tetapi nafas sudah tidak lagi bergerak. Nafas hanya berjalan untuk bertemu kepada Allah, tenggelam di dalam rasa Nur Muhammad, bertemu Allah dalam singgasana kolbi, kemudian lenyap, kemudian menjadi Nur Muhammad, lalu Nur Muhammad yang bertemu Nur Allah, nurun ala nurin di alam zatullah. Tetapi bagi kita yang mengamalkan syariat tarekat hakikat ma'rifat billah, tetap kita melaksanakan syariat. Hanya saja sudah saya jelaskan bahwa bagi yang belum menyeimbangkan energi yang dasar daripada Nur Muhammad, maka tentu akan terjadi gerakan-gerakan jadab atau majedub. Maka insya Allah mungkin belum bisa melaksanakan gerak takbir sampai salam, maka insya Allah lanjutkanlah dengan zikir nafasmu. Suatu saat nanti Allah akan meridhai, maka sempurnalah dia melaksanakan syariat tetapi mengandung hakikat. Dia mengamalkan sholat takbir sampai salam, tetapi nafaslah yang melaksanakan ibadah itu, nafaslah yang melaksanakan sholat itu. Itulah jenis-jenis dan tahapan-tahapan sholat zahir dan sholat batin. Sesungguhnya yang bergerak dan melaksanakan ibadah hanyalah makom jasmani dan makom jiwa serta makom nafas. Setelah masuk di dalam Nur Muhammad, sudah tidak lagi melaksanakan ibadah itu. Nur Muhammad hanya bertemu dengan kekasihnya. Kekasih dan kekasih bertemu, saling bermusyahadah. Maka insya Allah lebur dan fanah di dalam zatnya. Sesungguhnya Nur Muhammad tiada, Nur Allah yang ada. Nur Allah di dalam Nur Muhammad, Nur Muhammad di dalam Nur Allah. Seperti kristal bening masuk di dalam air dalam gelas putih, kemudian tidak kelihatan lagi karena kristal bening telah menyatu dan fana di dalam gelas dan air putih itu. Yang kelihatan nampak dari zahir, kita hanya melihat air putih dan gelas putih, tetapi kristal sesungguhnya ada, tetapi tiada. Insya Allah ketika kita sentuh dengan jari jemari ke dalam gelas itu, kita akan merasakan adanya kristal itu dalam wujud yang utuh. Itulah Nur Muhammad di dalam Nur Allah, Nur Allah di dalam Nur Muhammad. Kemudian langkah rukun Islam yang ketiga, melaksanakan puasa 30 hari lamanya di bulan Ramadan. Insya Allah di bulan suci Ramadan, puasa yang kita amalkan itu adalah puasa zahir,
dengan menahan lapar, haus dan dahaga mulai daripada terbit fajar sampai tenggelam matahari. Melaksanakan puasa zahir adalah menahan hawa, menahan segalanya secara indrawi lahir, secara jasmania. Tetapi apa yang dimaksudkan dengan puasa batin? Ada makom kedua adalah puasa hati, puasa kolbi. Kita telah jaga dengan sengaja, insya Allah melalui zikir yang kita lantunkan, insya Allah kolbi dan hati kita telah terjaga dari penyakit-penyakit hati. Insya Allah puasa jasmani 30 hari lamanya, tetapi bukan sebatas tahan makan dan tahan minum. Justru 9 pintu jasad itulah menjadi hakikat daripada puasa jasmani. Kemudian hakikat yang lebih tinggi lagi pada tahap kedua, kita melaksanakan puasa kolbi, yaitu menahan penyakit hati, sahwa sangka, iri hati, dengki, ujub, sombong, amarah, dan lain-lain, riya, takabur. Insya Allah merasa diri keakuan aku kita sebagai manusia masih lebih tinggi, itu dihancurkan dan diluluh lantahkan dia. Untuk terakhir, puasa tingkat 3, puasa hawas wal hawas, masuk ke Nur Muhammad, tidak lagi menjalankan ibadah, baik sholat, baik zikir maupun puasa, karena Nur Allah, Nur Muhammad adalah Nur Allah menjadi rahasianya Nur Muhammad, Nur Muhammad menjadi rahasianya Nur Allah. Allah di dalam Muhammad, Muhammad di dalam Allah. Allah tiada, Muhammad yang ada. Muhammad tiada, Allah yang ada. Nur Muhammad di dalam Nur Allah, Nur Allah di dalam Nur Muhammad. Nur Muhammad tiada, Nur Allah yang ada. Nur Allah tiada, Nur Muhammad yang ada. Insya Allah. Itulah puasa zahir dan puasa batin. Zakat fitrah pun terdiri daripada zakat zahir dan zakat batin. Apa maksudnya kita dianjurkan untuk membagi zakat fitrah itu ketika harta kita kumpulkan selama 1 tahun? 2,5% kita dianjurkan oleh agama, insya Allah, untuk kasih keluarkan. Maka 8 golongan mustahik yang berhak menerimanya. Secara material, harta kita selama 1 tahun lamanya itu kita telah bagi dan telah sampai ke tangan fakir miskin, ke tangan 8 golongan mustahik menurut ketentuan syariat. Insya Allah jasmani sudah berjalan. Lalu imbasnya secara hakiki kira-kira berada di mana? Insya Allah dari pandangan hakiki sesungguhnya zakat harta, zakat makanan pokok kita, ataupun zakat mal berupa uang dan harta emas kita. Adapun zakat-zakat yang bersifat duniawi, harta semata-mata adalah untuk membersihsucikan darah yang ada di jantung hati ini. Barang siapa ingin supaya jantung hatinya terbuka hijab oleh Allah Subhanahu wa taala, agar qalbinya menjadi singgasana Allah Subhanahu wa taala yang dipenuhi dengan nur dan cahaya Muhammad, maka insya Allah cucilah darah kotor yang ada di jantung ini dengan mengeluarkan zakat, infak dan sedekah. Bukan saja darah yang dicuci, tetapi unsur-unsur dan elemen jasmania yang bernama daging pun ikut tercuci, tulang pun ikut tercuci, kulit pun ikut tercuci, jantung pun ikut tercuci, empedu pun ikut tercuci, limpah dan hati serta paru-paru pun ikut tercuci. Semua kotoran-kotoran jasmania, elemen-elemen material jasmania, insya Allah yang membuat penyakit-penyakit jasmania yang biasa masuk ke rumah sakit, kemudian di dokter kita main periksa terus dan periksa terus, karena kita tidak mengetahui dan tidak fahami bahwa sesungguhnya imbas daripada ataupun efek dampak daripada kita mengeluarkan zakat adalah untuk mensuci bersihkan harta yang masuk menjadi makanan, diuangkan kemudian dibelanjakan, masuk menjadi makanan ke dalam darah, maka darah itulah yang akan dicuci. Menjadi daging itulah yang akan dicuci. Menjadi tulang itulah yang akan dicuci. Menjadi kulit itulah yang akan dicuci. Jantung pun dicuci, empedu pun dicuci, limpah pun dicuci, hati dan paru-paru pun dicuci. Semua elemen-elemen jasmani dicuci. Itulah yang disebut dengan zakat zahir. Jasmani harta itu diberikan kepada jasmani manusia, sementara batinnya insya Allah ditempatkan, atau ruhani daripada zakat itu ditempatkan di Baitun Nur,
Insya Allah nama-nama Baitul inilah tempat tersimpannya kita, menjadi deposito penting ketika kita meninggalkan dunia. Malaikatul Zabania, Malaikatul Rohania, Malaikatul Zania, Malaikatul Salia, mereka ditugaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengambil hakiki daripada zakat, infak dan sedekah kita. Amal baik kita berupa harta yang kita pikul, berupa harta yang kita berikan sepanjang kita hidup di dunia ini, ditempatkan di makom baitul tertinggi itu. Insya Allah barangkali mungkin yang dimaksudkan dengan zakat zahir dan zakat batin itulah yang dimaksud. Oleh karena itu maka lebih sempurnanya insya Allah, wahai anandaku, wahai ayahandaku, wahai bundaku, besok lusa Ramadan sudah mulai dekat, maka keluarkanlah infak sedekah, keluarkan zakat fitrah, ataupun keluarkanlah sedekah amal zahir. Insya Allah jangan lupa ketika mau menyerahkan zakat ataupun sedekah kepada siapapun, kepada Amir, kepada Umar, kepada Salman, kepada fulan dan fulan siapapun, ketika terbayang dan terpikir di dalam otak ini bahwa lintas manusia yang mau disumbangkan itu sudah terlintas, maka itu tandanya bahwa Allah sudah memberi sinyal dan tanda untuk segera harus diberikan. Oleh karena itu keluarkanlah hartamu dan sumbangkanlah kepada wajah ataupun bayangan yang ada di otakmu, bayangan yang ada di akal pikiranmu itu. Karena sesungguhnya itu Allah sudah menginformasikan, Allah sudah mengirimkan utusan hambanya yang harus dibantu, maka bantulah. Jangan lagi engkau terhijabi dengan analisa dan kalkulasi ekonomimu, maka insya Allah darahmu tidak akan tercuci, hati jantung, ampalu limpa dan paru-parumu tidak akan tercuci. Maka janganlah engkau ragu dan jangan engkau takut. Barang siapa yang mengeluarkannya, maka insya Allah jasmaninya Allah akan jamin kesehatannya. Insya Allah wa insya Allah. Janganlah diragukan dengan harta, itu titipan sementara. Miskinan adalah merupakan kebanggaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi kemiskinan ataupun kefakiran pula adalah merupakan kemarahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dua bahasa filosofis dan tasawuf ini butuh dikaji. Untuk itu maka amal dunia kata annaka ta'isu abada wa amal akhirah kata annaka tamutu ghada. Insya Allah kejarlah duniamu seakan-akan engkau hidup selama-lamanya, dan jangan lupa akhirat seakan-akan engkau mati besok. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki istri Ummu Khadijah yang sangat kaya, memiliki sahabat Umar yang sangat kaya, memiliki sahabat Utsman wa Ali. Mereka adalah sahabat-sahabat mujahid yang kaya, tetapi mereka bertasawuf karena mereka lebih mencintai Allah daripada harta titipan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mengamalkan di jalan jihadul akbar. Insya Allah mudah-mudahan kita termasuk Umar, kita termasuk Ummi Khadijah, kita termasuk Utsman, kita termasuk Abu Bakar ibnu Siddiq radhiyallahu anhu. Karamallah insya Allah. Kemudian haji zahir dan haji batin. Haji zahir semua kita telah kenal. Apabila ada yang mampu secara zahir, insya Allah dengan keuangan dan ekonominya yang cukup diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jalanlah menuju Masjidil Haram, laksanakan rukun dan syarat haji yang bagus sampai dengan sa'i, tawaf, kemudian cium hajarul aswad. Insya Allah cirinya kita mabrur melaksanakan ibadah haji zahir atau ibadah haji jasmani adalah mencium hajarul aswad, sama dengan kita mencium insya Allah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita belajar dan belajar lagi, baru kita akan dikasih tahu, kita akan diberitahu insya Allah. Kita memiliki keuangan ekonomi yang baik, kita melaksanakan ibadah zahir, haji zahir, itulah pergi beribadah haji di tanah suci Makkahil Mukarram Allah. Tetapi ketika kita melaksanakan ibadah haji batin, maka sama itu kita melaksanakan ibadah batin suami istri. Yang penting kita faham dan tahu ilmunya. Pada saat kita cium di sajadah, sajadah itu seperti simbol istri kita juga waktu kita sholat jasmani 5 waktu sehari semalam. Tatkala kita sujud dan mencium hajarul aswad, sama dengan kita sujud dan mencium sajadah, ambar sajadah yang kita cintai, mengandung makna hakikat dan makna ma'rifat, mengandung makna haji batin, dan juga mengandung perjalanan jiwa mi'raj bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak semua hamba manusia yang saleh ketika dia melaksanakan di atas sajadah khusyuk dan total bertemu Allah, tetapi tidak semua hamba Allah yang saleh ketika menggayuh kenikmatan biologis bersama istrinya dia ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena banyak orang yang lalai karena terpedaya dengan kenikmatan biologis, dia lupa sesungguhnya dia mengatakan bahwa ini adalah biologis jasmani semata.
insya Allah dan sampai kita saleh seperti ulama dan kita mubaligh di atas sajadah, tapi keluar dari sajadah justru di atas ranjang kita seperti binatang. Insya Allah na'udzubillahi min zalik. Jangan sampai kita lalai. Di atas sajadah kita ulama, di atas ranjang pun kita ulama. Di atas sajadah kita saleh, maka di atas ranjang pun kita saleh. Itulah, di atas sajadah kita haji, maka di atas ranjang pun kita haji. Ada uang kita berangkat ke Mekah, haji pula lah kita. Maka itulah lengkap haji zahir dan haji batin. Insya Allah garis besar ini menandakan bahwa rukun Islam 5 ada zahirnya, ada batinnya, ada syariatnya, ada tasawufnya, ada syariatnya, ada hakikinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.